Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pufi Silpa Paujiah dari jurusan Tadris Matematika kelas 2B. Di sini saya dan rekan-rekan saya yaitu Bayinah Rismawati dan Nihayatul Husna dari kelompok 8 teori belajar matematika akan menjelaskan strategi pembelajaran matematika. Materi yang akan kami bahas, yang pertama yaitu definisi strategi pembelajaran, yang kedua definisi strategi pembelajaran matematika, yang ketiga kriteria strategi pembelajaran, yang keempat strategi inquiry, yang kelima strategi penyelesaian masalah atau problem solving. Saya Pufi Silpa Paujiah akan menjelaskan materi mengenai definisi strategi pembelajaran, definisi strategi pembelajaran matematika, dan kriteria strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu definisi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran mengajar atau strategi pembelajaran adalah suatu upaya dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh tenaga pendidik dan peserta didik supaya tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu definisi strategi pembelajaran matematika. Strategi pembelajaran matematika adalah suatu upaya kegiatan dalam pembelajaran matematika yang harus dicapai oleh pendidik dan peserta didik untuk dapat tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang ketiga, kriteria strategi pembelajaran. Menurut Kavaris Andi 2011, strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengaktualisasikan potensi-potensi matematika adalah strategi yang memenuhi kriteria berikut. Yang pertama yaitu strategi tersebut harus memberikan kesempatan dan dorongan bagi siswa untuk mengkonstruksi makna dari materi yang dipelajari serta mengusahakan agar proses pembelajaran bermakna bagi siswa sehingga pengetahuan, kemampuan, dan sikap bisa terserap dan terinternalisasi dengan baik. Saya Bayinah Rismawati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kriteria strategi pembelajaran, strategi inquiry, dilanjut kondisi-kondisi umum, dan strategi penyelesaian masalah atau problem solving. 2. Strategi harus secara eksplisit atau gamblang dan intensif melatih serta mengembangkan kemampuan dan sikap. 3. Strategi pembelajaran matematika tersebut hendaknya harus banyak menggunakan contoh kejadian seperti fenomena, peristiwa, dan kasus dari dunia nyata untuk kemudian dikupas atau dianalisis. 4. Strategi tersebut perlu menunjukkan kegunaan matematika secara terintegrasi pada berbagai masalah. Strategi inquiry. Strategi inquiry merupakan suatu strategi dengan rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Sasaran utama kegiatan mengajar pada strategi ini ialah A. Keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar yang berupa kegiatan mental intelektual dan sosial emosional. B. Keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis pada tujuan pengajaran. C. Mengembangkan sikap percaya diri sendiri pada diri siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Kondisi-kondisi umum yang merupakan syarat bagi timbulnya inquiry bagi siswa adalah sebagai berikut. A. Aspek sosial di dalam kelas dan suasana terbuka
yang mengundang siswa berdiskusi. B. Inquiry berfokus pada hipotesis. C. Penggunaan fakta. Peranan utama guru dalam menciptakan kondisi inquiry adalah sebagai berikut. A. Motivator yang memberi rangsangan supaya siswa aktif dan gairah berpikir. B. Fasilitator yang menunjukkan jalan keluar jika ada hambatan dalam proses berpikir siswa. C. Penanya untuk menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka perbuat dan memberi keyakinan pada diri sendiri. D. Administrator yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di dalam kelas. E. Pengarah yang memimpin arus kegiatan berpikir siswa pada tujuan yang diharapkan. F. Manager yang mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. G. Rewarder yang memberi penghargaan pada prestasi yang dicapai dalam rangka peningkatan semangat heuristik pada siswa supaya guru dapat melakukan perannya secara efektif, maka pengenalan kemampuan siswa sangat diperlukan, terutama cara berpikirnya, cara mereka menanggapi, dan sebagainya. Strategi penyelesaian masalah atau problem solving. Strategi penyelesaian masalah atau problem solving adalah strategi pembelajaran memberi tekanan pada terselesaikannya suatu masalah secara menalar. Proses ini berlangsung secara bertahap, yaitu mulai dari menerima stimulus dari lingkungan sampai pada memberi respon yang tepat. Saya Nihayatul Husna akan menjelaskan mengenai berbagai cara yang dapat dilakukan dalam strategi penyelesaian masalah atau problem solving, serta beberapa kriteria dalam pemilihan materi yang tidak terbatas pada buku teks sekolah. Penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain A. Penyelesaian masalah berdasarkan pengalaman masa lampau. Dalam hal ini, penyelesaian masalah kurang atau tidak rasional. B. Penyelesaian masalah secara intuitif. Masalah diselesaikan tidak secara akal, tetapi secara intuisi atau firasat. C. Penyelesaian masalah dengan cara trial error. Penyelesaian dilakukan dengan percobaan yang tidak berdasar hipotesis, tetapi secara acak. D. Penyelesaian masalah secara otoritas. Penyelesaian masalah ini dilakukan berdasarkan kewenangan seseorang. E. Penyelesaian masalah secara metafisik. Masalah-masalah yang dihadapi dalam dunia empirik diselesaikan dengan prinsip-prinsip yang bersumber pada dunia supranatural atau dunia gaib. F. Penyelesaian masalah secara ilmiah, yaitu penyelesaian masalah secara rasional melalui proses deduksi dan induksi. Penyelesaian masalah dalam strategi pembelajaran di sini ialah penyelesaian masalah secara ilmiah atau semi ilmiah. Tenaga pendidik memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan. Materi pelajaran tidak terbatas hanya pada buku teks di sekolah, tetapi dapat pula diambil dari sumber-sumber lingkungan yang ada. Beberapa kriteria atau syarat dalam pemilihan materi seperti itu antara lain: A. Bahan yang dipilih bersifat konflik isu atau kontroversial. Bahan seperti itu dapat direkam dari peristiwa-peristiwa konkret dalam bentuk audiovisual atau clipping atau disusun sendiri oleh guru. B. Bahan yang dipilih bersifat umum sehingga tidak terlalu asing bagi siswa. C. Bahan tersebut mencakup kepentingan orang banyak dalam masyarakat. D. Bahan tersebut mendukung tujuan pengajaran dan pokok bahasan dalam kurikulum sekolah. E.
Bahan tersebut merangsang perkembangan kelas yang mengarah pada tujuan yang dikehendaki. F. Bahan tersebut menjamin kesinambungan pengalaman belajar siswa. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai strategi pembelajaran matematika. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.